Segera kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Selamat mengikuti. Wonderful Business and Inspiration, selamat malam Smart Listeners. Siapa dari Anda yang malam hari ini merasakan pressure ataupun tekanan yang cukup berat ya? Walaupun tekanan cukup berat, tapi ternyata kita bisa tetap tenang dan juga tetap tajam Smart Listeners ya. Bukan malah jadinya panik dan semuanya menjadi buyar, terkhusus dari sisi pekerjaan karena mengingat juga waktu yang sudah semakin dekat ya menuju akhir tahun. Tapi yang pasti untuk menjadi sosok yang tenang dan tetap tajam di tengah tekanan harus dibangun dengan cara-cara yang pastinya simple dan juga bisa Anda terapkan. Dan malam hari ini kita akan belajar caranya seperti apa bersama dengan Dr. Harmony Ezra dalam Smart Character and Career. Selamat malam Mas Harmony. Selamat malam Audrey, selamat malam Smart Listeners, senang berjumpa kembali. Yes, sudah semakin dekat nih Mas, akhir tahun biasanya ini pressure makin banyak nih ya di Betul. November Q4 ya. ini memang Q4 nih ngejar target lah ya kan, yang belum utang-utang dan sebagainya. Waduh, ini memang momen-momen yang sedang tidak mudah. Lembur Yes. pasti lebih sering di November. Jadi harus lebih banyak makan vitamin ya Smart Listeners ya. Begitu juga Betul. topik yang diberikan gitu ya ke Smart FM oleh Mas Harmony ada Mind Under Pressure alias tetap tenang dan tetap tajam. Apakah mengacu kepada situasi yang tadi Audrey sebutkan juga Mas? Atau seperti apa Mas Harmony melihat kondisi ini? Melumpuhkan kita kah atau justru membuat kita makin ngebut ya ngejar target Mas Harmony? Oke. Jadi urgency kenapa saya bawa topik ini ya, karena memang pendengar kita kan rata-rata leaders, aspiring leaders atau pembelajar, orang yang memang fokus pada produktivitas dan pengembangan diri. Yes. Yang akhirnya memang biasanya pendengar kita memang fokusnya mau untuk maju, sukses. Tapi kadang-kadang kan capek ya, gitu ya. Nah, that's why kita perlu menyadari dulu nih. Ya, kita mesti punya kemampuan untuk tahu kapasitas kita berapa. Dan jangan sampai kita malah patah nih, gitu ya. Jadi tekanan itu sudah pasti terjadi dalam kehidupan. Tidak bisa dihindari. Ya kan, tekanan itu bukan musuh. Gitu loh, tapi ya energi kita mesti membuat itu, melihatnya sebagai oh ini challenge nih gitu. Nah jadi makanya materi hari ini kita ngomongin tentang resiliensi, gimana kita ngelola emosi. Saya juga akan ajarin dari segi neuroscience apa yang terjadi ketika di otak kita ini lagi stres gitu ya, apa yang membuat kita stres dan bagaimana kita mengelolanya. Dan saya akan ajarin teknik-teknik praktis supaya kita bisa tetap tajam walaupun tertekan. Nah, itu yang akan menjadi pengelolaan stres ya. Karena pengelolaan stres itu bagian dari skill loh. Ya. Betul. Kita yang bertanggung jawab atas kesehatan jiwa kita sendiri. Begitu juga kita bertanggung jawab bukan hanya buat kesehatan fisik kita sendiri, tapi juga kesehatan mental kita sendiri juga merupakan tanggung jawab kita. Nah, oleh sebab itu, siaran pada malam hari ini saya mengajak Smart Listeners untuk mengelola stresnya dengan baik, tapi sebelum mengelola, mengenali dulu. Nah, ya, dan itu yang akan kita jadi pembahasan ya. Yes. Cara kerja otaknya bagaimana, secara psikologis bagaimana, serta recovery-nya seperti apa, dan bisa nggak sih diidentifikasi sejak awal. Kalau saya sebagai leader, bisa nggak sih ngelihat tim saya ini stresnya levelnya berapa nih? Ya? Nah, itu yang menjadi seru kan ya? Kita betul. bahas hari ini. Oke, mungkin first thing first seperti yang Mas Harmony katakan, rasanya kita harus mengenali dulu atau menyadari dulu ya sebenarnya sejauh apa kita merasakan tekanan di momen-momen seperti ini ataupun di momen-momen tertentu gitu ya. So, ada carakah Mas untuk kita menyadari, oh kayaknya ini kita memang lagi under pressure, atau mungkin kita nih udah nggak bisa mengelola tekanan yang ada nih ataupun yang masuk ke kita. How? Gimana Mas Harmony? Silakan. Oke. Saya hari ini pertama masuk ke tatanan pertama dulu ya, mengenali dulu. Oke. Mengelolanya dulu, mengenalinya dulu. Apa sih sebetulnya pressure itu apa sih? Secara psikologi itu tekanan yang tidak terlihat itu seperti apa sih gitu. Saya sebagai contoh nih saya ngutip Dr. Tirta, pasti belajar dari psikolog juga gitu ya. Dia bilang bahwa memang tekanan manusia tuh butuh memecahkan masalah. Kalau misalkan masalah tidak terselesaikan, kenanya ke psikis. Nah kalau kena ke psikis itu jadinya stres. Nah, stres, nah ini saya lanjutin nih.
stres yang berkepanjangan tidak terkelola dengan baik itu akan menjadi distress. Jadi stres itu sebetulnya bagus nih, Audrey. Saya mau mengawali dari situ dulu. Stres itu baik ya. Stres itu penting ya. Itu kayak gym gitu, kayak nge-gym. Nge-gym itu kan capek kan, berkeringat, lari berkeringat. Tapi itu bagus. Ya, sama stres dalam kehidupan kita itu dibutuhkan. Hanya saja stres yang berkepanjangan jatuhnya ke burnout. Burnout yang berkepanjangan tidak terkelola menjadi distress atau stres yang negatif. Kalau ini berkelangsungan sampai lebih dari 6 bulan, biasanya mengacu ke depresi. Nah, apa itu depresi? Saya bisa sharing screen nggak ya? Boleh. Jadi di sini saya ingin menunjuk. Saya akan sharing screen ya. Saya akan menunjukkan bagaimana cara kerja otak kita ketika stres sebetulnya. Otak kita pada saat stres itu sebetulnya makin tertantang. Tapi kalau berkepanjangan tidak terkelola dengan baik, maka ini yang akan jadi. Ya, depresi. Ya, jadi ketika ketika otak di MRI di scan ya, ini literally otak yang sudah kelelahan, sudah depresi, sudah tidak berfungsi dengan baik. Ya, ini yang saya sebut sebagai the invisible battle atau luka yang tidak terlihat. Kalau misalkan di kantor gitu ya, kita ngelihat orang nih tangannya patah nih, jatuh dari motor, ya kita maklum kan, ya udah lu istirahat dulu lah di rumah sakit dulu, betul nggak? Kita maklum gitu karena kayak luka fisik kan kelihatan. Tapi problemnya kalau misalkan luka yang nggak kelihatan, ini depresi itu seperti ini kondisinya. Ketika kita scan otak kita, orang depresi yang nyala, ini yang nyala ya kalau kita lihat nih. Ini yang cuman berapa persen dari komposisi otaknya. Yang ini yang kanan ini otak orang sehat, dia bisa memecahkan masalah dengan baik, dia bisa belajar, dia bisa memilih, dia bisa memutuskan. Area-area seluruh otak areanya berfungsi. Yang ini mau boro-boro mecahin masalah, mengelola informasi aja nggak mampu. Gitu. Nah, apalagi yang terjadi ketika otak kita sedang stres? Otak kita ketika sedang ini saya lagi ngomongin apa namanya? Ekstrimnya ya, saya lagi ngomongin ekstrimnya. Ketika terjadi kan yang nyala kan cuma sedikit ya. Itu apa sih sebetulnya? Nah, depresi itu ciri-cirinya 2H, Audrey. Ya, 2H itu apa? Helpless and hopelessness. Makanya depresi leads to suicide atau depresi leads to bunuh diri. Gitu. Nah, orang yang depresi tidak bisa bekerja berfungsi dengan baik, tidak bisa bekerja karena literally lagi sakit. Nah, bersyukurnya sekarang BPJS sudah mengcover mental health, gitu. Ya, ini yang sedang terjadi. Saya akan tampilkan hipokampus kita. Jadi yang nyala tadi kan bagian sekecil doang ya. Jadi ketika depresi hipokampusnya nyala. Ini tempat bank memori, tempat produksi hormon kortisol. Ketika stres berkepanjangan, kadar kortisolnya jadi tinggi dan tidak membuat tidak seimbang. Dan ini bereaksi kepada tubuh. Jadi hipokampus itu letaknya kayak SSD gitu loh, Audrey. Kayak SD card ya. Handphone kan punya memori. Nah, ini hipokampus di situ. Nah, ini bisa membesar ternyata ketika depresi. Nah, lalu apa lagi? Ketika kita depresi, otak korteks kita, prosesor kita, ya, artificial intelligence itu sebetulnya meniru otak korteks kita sebetulnya, LLM itu. Dia ini nggak berfungsi dengan baik gitu. Ini malah menciut bahkan. Tempat meregulasi emosi, tempat ngambil keputusan, membentuk memori. Ketika depresi, area ini malah menyusut. Jadi kalau misalnya kita paksa orang kerja dengan kondisi depresi, nggak bisa, Audrey. Kayak orang linglung, kayak orang stres, kayak orang depresi. Kayak orang, ya betul-betul depresi itu seperti itu. Kayak orang bengong gitu. Kayak, ya memang sakit. Otaknya nggak berfungsi dengan baik dan dia butuh ditolong. Ya, gitu. Jadi kita kadang, lu kan punya 2 tangan, lu punya 2 kaki, lu kan punya mulut, lu kan bisa kerja, lu bisa jualan gitu, bro. Gitu. Ini sesuatu yang nggak terlihat gitu. Ini area ini menyusut, dia lagi sakit, gitu. Ya, dan orang susah berempati ketika depresi. Nah, apalagi ketika depresi, salah satu elemen yang membesar juga yaitu amigdala. Ketika kortisol meningkat, area ini menjadi besar, aktif. Membuat orang mengalami gangguan tidur, mengalami emotional takeover, artinya meledak-ledak gitu ya. Perilaku impulsif, dorongan seksualnya menurun. Nah, biasanya top stressor macam-macam ya. Kita tahan dulu Mas Harmoni sampai sini. The top stressor nih ya, ini juga menarik ya, supaya kita tahu sumber-sumbernya dari mana aja. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Jadi smart listeners jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Character and Career.
Smart Character and Career. Segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Oke, Smart Listeners, kita masuk ke sesi yang kedua. Tadi kita sudah mengenali ya sebenarnya apa yang terjadi di otak kita ketika kita mengalami stres dan berujung depresi. Bagaimana mungkin kita jadinya sulit untuk mengelola emosi lah, terus juga mengambil keputusan dan lain sebagainya. Dan bahkan tadi Mas Harmoni sudah hampir spill nih ya, top stressor ataupun juga sumber yang membuat kita stres. Nah ini mungkin harus kita kenali karena kita juga harus melihat ya seberapa besar sumber-sumber stresor ini berpengaruh kepada pekerjaan otak kita. So, boleh langsung di-spill aja top-topnya apa aja nih, Mas Harmoni? Silakan. Iya, oke. Jadi begini, ada 4 stresor ya, ujung-ujungnya sebetulnya kalau misalnya di list di survei ada 10 bahkan 20. Cuman sebetulnya nggak lepas dari keempat hal ini. Yaitu apa? Pekerjaan, tanggung jawab keluarga, kesehatan diri atau keluarga, dan ekonomi. Muter-muternya di situ. Yes. Jadi ketika ditanya di akar ya macam-macam ya. Oh ya, ini kalau pekerjaan itu hubungan antara atasan itu tekanan, deadline segala macam. Kalau diolor tuh jadi banyak gitu. Yes. Tapi sebetulnya akarnya nggak lepas dari 4 hal ini, gitu ya. Jadi ketika orang punya masalah itu biasanya nggak lepas dari hal ini. Kita harus nemuin jalan keluarnya seperti apa. Contoh, aduh, apa soal kesehatan, asuransi nggak ada. BPJS bisa nggak? Oh, BPJS ternyata bisa. Kamu ada duit gak buat BPJS? Oh, ada. Masalah terselesaikan. Yes. Nah, permasalahannya, duit tidak ada buat BPJS. Pusing, duit gitu. Makanya orang bilang kayak ujung-ujungnya duit. Betul lagi, gitu. Yes. Ya, itu nggak salah gitu. Uang itu memang menjadi salah satu faktor penting untuk kita bisa mampu memecahkan masalah gitu. Tapi kan kondisi ekonomi kadang nggak menentu juga ya. Betul. Nah, ini solusinya bagaimana ya? Nah, ini yang menjadi penting gitu. Nah, tadi Audrey juga nanya gitu.
ini terus gimana sih ya ciri-cirinya kita bisa mengenali ya? Mm-mm. Kan dari tadi kan kita udah mengenali cara kerja stres itu bekerja seperti apa. Iya. Sebetulnya ada satu hormon di dalam hidup kita, Audrey, gitu ya, smart listeners, yang memang Tuhan ciptakan itu sebetulnya berperan penting dalam stres, yaitu hormon kortisol. Oke. Hormon kortisol adalah hormon yang memang Tuhan ciptakan, kita sebut sebagai hormon kewaspadaan. Hormon kortisol ini harusnya muncul ketika kita berada di pinggir jurang, Audrey. Oke. Kalau misalkan kita dalam bahaya, gempa bumi, harus kita mengalami stres. Yes. Harus kortisolnya naik. Ketika kita dalam bahaya, harus insting radar bahaya kita ini bekerja. Yeah. Nah, itu hormon stres. Itu kortisol yang keluar. Dan ketika kita kortisol keluar, kita langsung otaknya toeng nyala. Dan kita harus bagaimana cara keluar dari situasi ini, bagaimana kita cara memecahkan masalah ini, caranya saya keluar dan supaya saya survive dan selamat ini seperti apa. Kalau ini malah tidak ada, saya berdiri di pinggir jurang. Wah, gimana lah ya. Bahaya gitu. Iya, betul. Nah, yang masalah adalah ketika hormon kortisol ini keluar tidak pada tempatnya atau lama sekali tidak keluar dan keluarnya ya aneh gitu ya. Ya makanya kalau memang saya bicara ranah orang normal ya, kortisolnya harusnya normal ya pada saat deadline segala macam gitu ya, itu keluar. Tapi kalau misalkan memang orang-orang yang mental health issue, ini kortisolnya keluar sendiri nggak jelas nih, Audrey. Serotoninnya turun dan lain sebagainya. Nah, itu perlu pengobatan gitu ya. Nah, tapi tenang aja, saya hari ini ngajarin caranya untuk memahami sebetulnya ketika kortisol sudah keluar dalam tubuh kita tuh sudah memunculkan signal, gitu ya. Kita sudah memunculkan sinyal dalam kehidupan kita, dalam reaksi-reaksi kita. Sebagai contoh, ya, nafas mulai cepat. Beda-beda tiap orang. Nafas mulai cepat langsung. Ya, nafas mulai cepat atau tersengal-sengal, gitu ya. Terus tangan kita udah mulai gini. Nah, garuk-garuk kepala, gitu ya. Tangan kita bisa punya kebiasaan. Setiap orang punya sunpen ya, saya diputer-puter gitu. Ya, moodnya udah nggak enak nih. Setiap orang punya beda. Iya. Fidgeting biasanya, fidgeting. Makanya kan ada fidget spinner, ada fidget apa gitu kan. Nah, itu setiap orang punya reaksi beda. Kakinya goyang-goyang gitu ya. Yes. Nah, sebetulnya apa yang terjadi ketika kita lagi stres yang tinggi gitu ya, itu tuh otak kita itu sebetulnya sedang mengolah kalori lebih banyak di dalam hidup kita, dalam tubuh kita. Makanya itu gymnya nggak kelihatan tuh sebetulnya di otak. Mikir keras itu sebetulnya ada di otak. Makanya kadang-kadang orang itu butuh gula ketika dia mikir keras, karena memang merasa bikin seger. Itu betul, karena otak itu kerja. Ototnya nggak kelihatan sebetulnya. Nah, biasanya otak depan kita ini mulai panas. Ciri-cirinya juga gitu. Kalau kita lagi mecahin masalah. Nah, kalau kita sudah menyadari hal ini, sebagai contoh mungkin Anda bisa merasakan juga kalau nonton film horor. Deg-degan, betul? Yes, betul. Nah, itu setannya udah mau keluar. Dering. Itu tiba-tiba kita ini lupa bernafas, Audrey, gitu. Kita tuh lupa bernafas dan itu menyebabkan kita jadi kekurangan oksigen. Sebetulnya otak kita pada saat lagi mengolah informasi begitu banyak, dia butuh venting, dia butuh oksigen. Nah, dari why kita perlu untuk ngasih oksigen lebih banyak. Itu nanti saya akan ajarin ya, salah satu teknik-teknik untuk recovernya. Nah, jadi ciri-cirinya kita mesti sadari ketika kita sudah mulai melakukan hal semua itu. Nah, itu ciri-ciri stres yang mulai muncul. Nah, kalau misalkan stresnya sudah makin sebelum terjadi emotional takeover, Audrey, itu kayak ada tabung gitu. Nah, stres itu kita mesti menyadari kalau ini gelas ya. Nah, ini kalau misalkan ini stresnya bertambah sampai di sini tumpah gitu ya. Kita akan melakukan hal-hal bodoh. Itu yang disebut sebagai emotional takeover. Mau orang sepinter apapun, mau orang sejenius apapun, ketika tabung emosinya, tabung stresnya ini tidak terkelola dengan baik, dia muntap, bahasa Jawa nih, meledak gitu. Ya, jadi yang akhirnya reaksinya orang berbeda-beda ya. Yang saya sudah berkali-kali mungkin sering sampaikan di sini, biasanya reaksinya 3F. Sebetulnya 4F saya suka, tapi 3F lebih gampang ingatnya. Yaitu fight, agresif. Ya, klien saya sempat tuh ngelempar handphone
ya ke bosnya gitu. Wow. Kepalanya bocor sampai Oke. ke rumah sakit dijahit. Aha. Terus fight juga tipikal yang agresif, langsung senggol bacok, langsung nyamperin sumber masalahnya, langsung dilabrak gitu. Yang kedua freeze gitu ya. Oke. Ya ini yang tipikal yang dia terima doang, tapi orang ngomong panjang lebar gitu ya, dia diem ngeliatin laptop gitu ya, pandangannya kosong, di kupingnya dia cuman wah 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 gitu. Kamu ngerti gak? Kamu ngerti gak? Iya ngerti. Padahal ya padahal wah 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 gitu doang Oke. gitu. Nah freeze itu juga diem doang, kadang-kadang ngeliatin tembok, matanya kosong gitu ya. Dan yang terakhir adalah flight gitu. Di mana flight ini yaitu izin sebat nggak balik-balik gitu ya, izin toilet nggak balik-balik. Nah itu kalau misalkan emotional takeover sudah terjadi. Jadi smart listeners, kita mesti menyadari ketika itu terjadi berkali-kali itu definitely membuat respon kita tidak dewasa, tidak bijak. Ya harusnya kan kemampuan pengelolaan stres kita kan lebih bagus ya. Harusnya kan kita yang bertanggung jawab, jangan sampai kita meledak. Kan kita punya tabung emosi yang tadi ini, kita yang bertanggung jawab sebelum kita naik ke atas ini, kita harus mampu mendeeskalasi gitu. Resiliensi itu bagaimana kita memaksimalkan tabungnya jadinya besar, tinggi, atau ada yang sumbu pendek cuman segini tabungnya gitu ya. Kita harus punya kemampuan untuk menurunkan nih, jangan sampai nih tumpah. Kita harus belajar ngurangin yang kita sebut sebagai katarsis gitu. Nah, katarsis itu adalah pelampiasan stres. Makanya di Jepang itu ada karaoke. Karaoke itu sebetulnya kayak teriak-teriak gitu ya. Pelampiasan itu bentuk dari kelegaan. Ada juga yang kalau stres itu tuh butuhnya curhat. Macam-macam, tiap orang beda. Ada yang nonton stand up comedy, lain-lain. Gitu ya. Nah, jadi that's how stress works ya, Audrey gitu. Nah, tadi saya udah ajarin cara mengenalinya. Setiap orang beda-beda. Dan itu kan on the moment ya. Betul. Bisa nggak sih, Audrey, kalau misalkan kita seluruh tim kita nih kapasitas stresnya, tabungnya nih bisa diukur nggak sih gitu ya. Terus yang ini sumbu pendek atau sumbu panjang gitu ya. Jadi kalau misalkan stres ini kabur atau diam atau ngilang, itu sebenarnya bisa dipetakan nggak sih? Jawabannya bisa ya. Ya, kita sering melakukan tes ini kepada leaders. Terakhir kali saya bantuin perusahaan properti huruf depannya CI gitu ya, dan juga AS gitu ya. Ada juga leader-leader yang lain juga di bank gitu. Kita juga mengajar hal yang sama tentang resilience gitu ya, tentang stress management gitu. Karena penting gitu, leader tuh pasti dihajar atas, dihajar bawah gitu kan, kegencet pasti. Bagaimana kita mengelola stresnya, belum lagi sampai rumah ternyata istri atau suami lagi. Nah ketemu lagi ternyata waduh ini perlu juggling ya gitu. Nah ini yang kita mesti punya skill tersebut, dan kita bisa petakan gitu orang-orang yang sumbu pendek, sumbu panjang, kesabarannya pendek, ada yang langsung reaktif, ada yang bisa sabar, ada yang tidak. Itu kita bisa petakan semuanya dengan Personix gitu. Jadi bisa di mapping semuanya. Itu kalau mau lihat nih, bagaimana mengelola si A, bagaimana mengelola si B. Ternyata dia stresnya pendek, dia stresnya panjang. Dia harus kalau ngelola stresnya begini, itu ada tesnya. Kita sebut sebagai coping stress strategies assessment. Gitu. Nah, dia tipikal yang kabur atau enggak, ini sudah masuk ke area psikosomatis atau tidak. Nah ini nanti kalau di segmen ketiga kayaknya kita akan bahas nih tentang Audrey, tentang psikosomatis ya, tekanan jiwa yang muncul ke reaksi fisik. Ini akan bakal seru. Untuk menarik kita bahas. Ya. Karena berarti ini bisa dilihat ataupun mungkin kita sebagai leader bisa menyadari juga nih kalau misalnya tim-tim kita sudah mulai menunjukkan gejala-gejala stres gitu ya, ataupun juga di bawah tekanan yang cukup besar. Nanti kita akan sambung lagi dan kami juga ajak Anda untuk mengirimkan tanda tangan. Mungkin nanti kita bisa baca 1 atau 2 tanda tangan kali ya Mas Harmoni ya. Kira-kira smart listener seperti apa dalam menghadapi tekanan? Nanti Anda bisa kirimkan di 0812 11 12 959 atau juga Anda bisa fotokan sekarang gitu ya tantangan di atas kertas putih dengan tinta hitam dan tulis nama Anda dengan jelas di bawah tanda tangan Anda dan langsung difotokan. Sekali lagi kirimnya ke 0812 11 12 959. Kita jeda dulu, tetaplah bersama kami. Smart Character and Career segera kembali.
Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Menyambung perbincangan kita di sesi kedua, Smart Listeners, Mas Harmoni katakan ternyata ada juga nih ya momennya ketika mungkin sudah terlalu stres, muncul gejala-gejala yang mungkin terlihat ya, dan mungkin juga kita bisa sadari, Smart Listeners. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui. So, mungkin boleh dijelaskan nih, Mas Harmoni, terkait dengan gejala-gejala psikosomatis ya istilahnya ya. Apa saja yang akan muncul, Mas Harmoni? Ya, psikosomatis itu adalah tekanan jiwa yang muncul ke reaksi fisik. Ini bakal fun juga untuk di refleksi ya, gitu ya. Kita evaluasi nih, gitu ya. Anda nih jangan-jangan sudah masuk ke psikosomatis, gitu ya. Tapi jangan khawatir, psikosomatis harus ke psikiater. Nggak, tenang aja, gitu ya. Belum tentu, gitu ya. Yang penting kita bisa menyadari gangguan jiwa itu semua orang punya kok, gitu ya. Takut kecoa aja sudah masuk kategori gangguan jiwa kok, gitu ya. Iya, jadi santai aja kalau misalkan kita nggak usah dipusingkan, aku ini gendeng, aku ini gila. Nggak usah gitu. Artinya setiap orang itu butuh ke psikolog dan psikiater ketika mengalami gangguan kedua hal ini, Audrey, yaitu tidak bisa produktif dan tidak bisa bersosialisasi. Nah, ini dua ciri ini, kalau misalkan sudah mengalami dua hal ini, saatnya Anda pergi untuk minta tolong ke profesional. Kalau misalkan masih bisa produktif, masih bisa bersosialisasi, masih bisa curhat, ini bisa dibilang masih bisa ditolong secara mandiri atau dengan spiritual, berdoa, ketemu rohani gitu ya. Nah, curhat ketemu teman gitu ya, dan ketemu coach ya, atau ikut training dengan kami ya, konselor praktis, bukan konselor klinis ya, konselor praktis gitu ya. Itu sudah bisa membereskan masalah-masalah yang belum sampai ke ranah klinis. Justru kalau bisa jangan sampai ke ranah klinis nih. Sudah sampai ke 2H ini malah sudah capek nanganinnya gitu ya. Itu sudah perlu pertolongan yang lebih advance gitu ya, lebih jauh. Nah, jadi berikut ini adalah tekanan-tekanan jiwa yang muncul ke reaksi fisik gitu ya. Jadi ciri-cirinya, stres simptomnya lain-lain nih gitu ya. Saya langsung aja ngambil dari Susan Babel, gitu ya, teorinya Susan Babel. Prinsipnya sih gini nih ya, saya coba share screen-nya gitu. Nah, ketika kita mengalami stres itu
ada reaksi ke tubuh gitu ya. Oke. Biasanya sakit kepala, kelelahan, mudah infeksi, iritasi kulit, ya pegel linu, sesak Mm-mm. nafas, kram otot. Nah, itu tuh biasanya kalau memang dicek darah ternyata bukan kolesterol, bukan Oke. asam urat, kemungkinan itu stres. Oke. Ya, gitu loh. Eh jadi saya bagi jadi 4 ya, body, mind, emotion, behavior gitu Mhm. ya. Kalau mind ini gara-gara overthinking, pikirannya muter-muter, asumsi, jadinya mimpi buruk, pelin-pelan, pikirannya negatif, sering lupa, sulit fokus. Nah, itu juga ciri-cirinya juga kayak gitu. Mhm. Ya, terus apa lagi? Secara emosi itu jadi khawatir, rendah diri, resah, gelisah, ya, apatis, marah, dendam gitu ya, jadi reaktif gitu loh ya gitu. Nah, itu tuh bentuk dari stres juga yang tidak bisa dikelola, tidak terkelola dengan baik nih, Audrey. Mhm. Oke. Gitu. Jadi kita yang mesti menyadari nih, oh, aku ini sudah mulai gampang meledak nih, gitu kan? Karena Ya. capek. Bangun tidur gitu ya, waspada deh. Kita ini sudah area-area kesensian nih. Nah, Mhm. itu tuh biasanya karena faktor-faktor capek gitu ya. Oke. Nah, perilakunya jadinya ceroboh gitu ya, sulit tidur atau malah tidur terus, kehilangan nafsu makan, males, Mhm. kecanduan, nekat. Nah, ini karena stres-stres yang tidak terkelola dengan baik gitu. Nah, jadi em, Susan Babel tuh juga bilang gitu, contoh kalau misalkan sakit kepala gitu ya, Mhm. atau bebannya pundaknya sakit, pundaknya pegel, itu tuh Iya. biasanya karena beban pekerjaan, beban Oke. tanggung jawab. Mhm. Biasanya begitu, Oke. katanya begitu. Mhm. Terus kalau Susan Babel juga sempat ngomong kalau misalkan kamu pinggangnya sakit, biasanya jangan-jangan itu masalah keuangan gitu. Wow. Nah, itu bisa jadi bahan refleksi ya gitu. Yes. Ingat ya, kalau misalnya sudah mengalami gangguan-gangguan fisik, jangan-jangan dihubungkan sama stres dulu. Cek dulu ke Betul. dokter, Yes. tes darah dulu. Kalau misalkan tes darah, dokter bilang, oh ini kayaknya sumbernya stres deh. Bisa jadi stres karena kalau Anda sudah minum obat sakit kepala tapi Mhm. nggak sembuh, Ya. Anda sudah cek cek ini itu sudah ditangani tapi nggak ada masalah. Oh, Mhm. vertigo tapi nggak tahu sebabnya kenapa gitu. Oh ya, itu jangan-jangan sebabnya stres Oke. gitu. Nah, itu makanya jangan sampai ke arah sana kalau bisa ya, smart listeners. Kita mesti memahami kondisi tubuh kita masing-masing. Mhm. Begitu ya. Nah, sekarang saya juga pengen memberikan apa ya, pemahaman gitu ya. Mhm. Kapan fase-fase kita masuk ke good stress, kapan kita Oke. masuk ke bad stress. Nah, ini Ya. saya ajarin ya. Mhm. Ciri-cirinya sederhana, Audrey dan smart listeners. Kalau good stress itu biasanya kurun waktunya 2 minggu, 2 minggu. ya, dua Oke. minggu. Bad stress itu kalau lebih dari 2 minggu. Mhm. Makanya problem solving itu kalau bisa jangan lama-lama. Hmm. Artinya apa? Kita ini orang Indo, menurut data yang saya punya, orang Indo tuh punya kebiasaan nunda, Betul. gitu loh. Nah, ketika menunda, itu yang terjadi adalah kita mendelay gratifikasi. Kita membiarkan masalah itu besok aja. Mhm. Padahal masalahnya tetap ada di sana. Ya. Saya bukan menyalahkan mendelaynya gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak dikelola terus-menerus, yang akhirnya nanti ujungnya numpuk nih stresnya nih. Mhm. Nah, akhirnya ternyata stres permasalahan yang harusnya bisa selesai hanya 2 hari, tapi karena Anda tunda, yang akhirnya pekerjaannya lebih membuat Anda stres lebih dari 2 minggu. Oke. Gitu. Nah, itu yang jadi bahaya. Ya, jadi good stress itu biasanya kurun waktunya 2 minggu. Lebih daripada 2 minggu itu bisa masuk ke bad stress. Mhm. Tapi jangan lupa juga bad stress itu terjadi ciri-cirinya sudah, yaitu ciri-ciri tadi, stres simptomnya sudah mulai linglung, Oke. meletup-letup, dan biasanya itu nggak lepas dari ada faktor-faktor kejadian traumatis yang baru saja terjadi dalam kehidupan dia. Contoh, bangkrut Mhm. gitu ya. Terus traumatis ya, kayak Oke. contoh ada yang meninggal Iya. gitu, ditinggalkan gitu Mhm. ya, baru menikah, baru punya anak gitu ya. Kalau Ya. misalkan gangguan hormonal, postpartum depressions gitu ya, itu juga Mhm. bisa menjadi faktor pengaruh juga. Jadi kita mesti mengenali bad stress itu kalau berkepanjangan terus-menerus ya, itu perlu Anda harus mencari segera cara untuk, waduh, ini kok aku reaktif ya, kok Iya. aku ini gampang meledak ya, kok aku ini negatif terus ya, kok aku ini tidurnya nggak nyenyak ya, aduh, kok aku ini, coba cek diri sendiri, saya ini tidurnya kok mulai
nggak bisa kurang dari 6 jam. Nah itu ciri-ciri gitu tuh, kurang dari 6 jam. Saya ini kok mulai makannya nggak beraturan ya gitu. Saya ini kok sudah mulai jarang bergaul. Saya menghindari bergaul. Saya semuanya jadinya serba malas. Saya pengennya di kamar terus. Nah itu loh. Nah itu tuh sudah mulai Anda masuk ke ranah bad stress, gitu. Ya, jadi kita mesti menyadari hal-hal seperti ini sebelum terjadi, gitu ya. Kalau misalkan kita dari tanda tangan nanti gitu ya, kita sebetulnya saya nanti akan bisa bantu temukan gitu ya reaksi-reaksi kita pada saat stres itu seperti apa ya. Tadi fight, flight atau freeze itu bisa. Jadi make sure Anda kirimkan tanda tangan Anda dan kita bisa mengelola sama-sama gitu ya. Oh ya, aku ini tipikal yang modelnya seperti apa. Makanya kadang-kadang yang tipikal fight itu stresnya itu nggak lama tapi sumbu pendek. Damage-nya yang lain buat orang-orang yang lebih panjang sabar, nggak langsung reaktif gitu ya, itu malah jadi tambah stres gitu. Ya jadi kita mesti mengenali nih sumber-sumber stres kita ini dari mana. Kita sama-sama beresin, jangan ditunda. Kita coba sama-sama cari temen, pergaulan, ngobrol, itu tuh menjadi jalan keluar yang baik. Komunitas itu baik. Jadi jangan menghindari pertemanan, pergaulan, itu akan menjadi hal yang penting. Oke? Oke, jadi kita akan siapkan nih langsung tanda tangan yang sudah masuk ya di 0812 11 12 959. Jadi untuk Anda yang belum mengirimkan silakan fotokan, masih ada kesempatan nih ya sekitar beberapa menit ke depan. Fotokan tanda tangan Anda di atas kertas putih dengan tinta hitam ya, dan pastikan tanda tangannya jelas, fotonya jelas, dan tulisan nama di bawah tanda tangannya juga jelas. Silakan kirimkan di 0812 11 12 959. Kita jeda dulu, tetaplah bersama kami untuk satu sesi terakhir dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career, segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career
bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan. Monogram Business and Inspiration masih dalam topik Mind Under Pressure. Tetap tenang, tetap tajam di tengah gempuran tekanan ya yang semakin berat mungkin ya. Kalau bisa sih beban di punggung ini kalau bisa diletakin dulu small listeners untuk dengar insight malam hari ini. Karena nanti ada tips-tips recovery-nya seperti apa dari Mas Harmoni. Tapi sebelumnya ya, seperti janji kita Mas Harmoni, kita akan analisa satu tanda tangan dulu gitu ya untuk dibacakan pastinya bagaimana cara ataupun juga sosok yang mengirimkan tantangan ini ya menghadapi stres ataupun tekanan. Dan malam hari ini ada tantangan dari Pak Zainal ya. Silakan Mas Harmoni. Ya, buat Anda yang pengen juga dibacakan tanda tangannya atau mungkin pengen dibantu perusahaannya, timnya dikenali stresnya gitu ya. Kita punya metodologi juga yang jauh lebih advance daripada tanda tangan gitu ya, dengan lebih terukur, psikometrik yang jelas, yang sudah valid dan reliable juga. Silakan hubungin kami di personix.id gitu ya, ada websitenya, ada customer service-nya, silakan reach out to us. Kita akan bantu untuk petakan nih ya perusahaan Anda ya, kita udah banyak sekali membantu orang untuk melakukan hal ini. So untuk Zainal, terima kasih untuk partisipasinya. Nah Zainal ini kalau dari hasil tanda tangan, saya melihat nih justru tipikal yang tetap bertahan dalam tekanan ya. Cukup kuat nih, yang artinya Anda bukan tipikal orang yang reaktif meledak-ledak gitu, yang enggak sih. Kalau aku ngelihat Anda juga cukup tipikal yang bisa, gue coba hadapin dulu deh. Aku ajar dulu deh, aku coba dulu gitu. Tetap persis gitu. Nah Anda juga tipikal orang yang tekun mau belajar. Saya bisa melihat Anda driven ya. Anda tipikal orang kalau sudah mengerjakan sesuatu hal dengan passionate, Anda bisa melakukannya berjam-jam. Titik kritisnya cuma satu aja nih, Anda punya temen curhat apa enggak, atau jangan-jangan Anda banyak mendem, rela berkorbannya berlebihan sehingga ya dimakan dalam ya gitu. Ini hati-hati nih kalau misalkan Anda trying to be strong, trying to be Superman yang akhirnya capek sendiri ya. Jadi nggak bagus nih kalau misalkan coping stresnya begitu terus. Saya khawatir ntar tiba-tiba bam meledak, tiba-tiba sudah nggak sadar, sudah depresi. Itu berbahaya ya. Jadi make sure Anda punya lingkungan yang baik, persahabatan yang baik gitu ya, sehingga Anda bisa curhat. Kalau misalkan sudah ada, puji syukur pada Tuhan, pertahankan gitu ya. Nah, sesuai dengan topik pada malam hari ini, saya dari tadi sudah janji recovery-nya seperti apa, Oke, kita langsung saja masuk ke recovery ya, gitu ya. Yang pertama ya, sadari dulu. Kita penting banget untuk menyadari. Kita perlu mengakui. Makanya awal-awal tuh dites dulu nih. Oh, kadang-kadang saya pernah tuh masuk ke perusahaan, begitu dites dia udah di titik yang karatnya tuh udah tegang banget. Stresnya tuh di tingkat akhir. Kalau berkelanjutan ini bisa pedot ini. Ternyata beneran gitu. Dia nggak lama masuk IGD tanpa sebab, muntah-muntah gitu ya, sakit kepala gitu. Dokter bilang bingung kenapa, cuman dikasih vitamin aja gitu. Yang akhirnya ternyata memang stres sebabnya di pekerjaan gitu ya. Nah terus makanya perlu disadari nih gitu, Anda nih stresnya sudah level berapa? Level 6 lah, level 5, level 4, atau Anda nggak stres sama sekali gitu ya. Nah kita mesti tahu. Terus Anda mesti coba yang kedua, setelah Anda sadari gitu ya, oh iya ini aku lagi stres, ayo tarik nafas. Nah ini caranya gampang ya, 4-2-6 atau 4-2-8 ya, bebas ya. Tapi tarik nafasnya apa ini? 4-2-6, 4-2-8. Tarik nafas 4 hitungan, tahan 2 detik, lepaskan 6 hitungan atau 8 hitungan. Lakukan itu berkali-kali, Anda akan membuat diri Anda lebih rileks. Ya, sekali lagi, otak kita kekurangan oksigen pada saat sedang panik atau stres atau cemas. Ya. Nah, jadi make sure sebelum Anda melakukan hal-hal yang bodoh, ya, Anda tarik nafas dulu. Ya, baru Anda bisa mengelola emosi Anda. Ya, baru berikutnya adalah fokuslah pada hal-hal yang bisa dikontrol. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini menstreskan hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Kita mesti fokusin nih. Kalau hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, contohnya apa? Cuaca, kebijakan, keputusan orang lain, keputusan atasan, hasil. Ya udahlah, serahin aja sama Tuhan gitu loh.
Ya, yang kita bisa kontrol apa? Persiapan kita, Mhm. cara kerja, respon kita, waktu kita yang kita kelola. Kita mesti melimit, oke, kerjaan-kerjaan, rumah-rumah gitu. Ya. Ada kemampuan mampu membatasi stres, itu penting. Selanjutnya, sebelum kita melakukan tindakan, mau berkata sesuatu hal, mau beresponsif pada sesuatu hal, pause dulu 5 detik. Mm-mm. Pause dulu. Saat emosinya lagi naik, tersengal-sengal, nafasmu lagi nggak enak gitu ya, kamu lagi mau emosi, tahan dulu 5 detik. Kita langsung mode dari reaktif, kita pindah ke mode, oke, sebentar, ini respon yang benar nggak ya? Oke. Di pause dulu aja. Kalau sumber stresmu ada di dekat kamu mendingan menjauh dulu, ya, tarik nafas dulu, minum dulu, ya. Tarik nafas dulu berkali-kali sebelum kita melukai orang-orang terdekat di sekitar kita. Ya. Ya. Selanjutnya, nah ini penting ini. Ini hal-hal yang sering kita lupa, yaitu jaga pola tidur, pola makan, dan olahraga. Oke. Ini penting. Studi menunjukkan orang-orang yang suka olahraga rutin, terutama lari, boxing gitu, yang suka berkeringat gitu ya, dia memang memiliki resiliensi yang lebih kuat dibandingin orang-orang yang tidak melakukan olahraga. Oke. Gitu. Nah, jadi penting sekali untuk kita punya gaya hidup yang sehat, tuh, karena itu sangat mempengaruhi kondisi mental health well-being kita. Jadi make sure tidurnya cukup, at least 6 jam, kalau bisa lebih 8 jam gitu ya. Jadi jangan kurang gitu ya. Ya. Dan geraknya pun juga, makannya gitu ya. Gitu. Dan yang selanjutnya kita perlu teman komunitas ya, perlu punya rutinitas ketemu dengan orang-orang yang mampu, yang sehat gitu ya. Ya. Komunitas tuh proven kita adalah makhluk sosial, penting untuk kita berkomunitas. Nah, yang ketujuh, penting untuk punya meditasi. Kalau Anda seorang yang memiliki agama dan percaya kepada Tuhan, lakukan disiplin-disiplin rohani Anda, karena itu mempengaruhi kemampuan Anda memecahkan masalah dan mengelola stres Anda. Dan yang lain, yang terakhir adalah jangan lupa always right response nih. Ingat ya, ketekanan boleh datang dari mana aja ya, dari sistem, dari target, dari orang, dari kondisi situasi. Tapi respon yang benar selalu ada di tangan kita. Kuncinya untuk tetap tenang dan tajam, selalu menyadari, oke, apa yang bisa aku kontrol, apa respon yang benar ketika aku melakukan hal ini. Ya, jangan nyalain orang, jangan nyalain situasi. Ayo kita sama-sama belajar untuk respon benar. Yes, oke. Jadi dari perbincangan kita hari ini mungkin bisa disimpulkan kalau kita nggak perlu takut lagi ya dengan yang namanya stres, karena stres ini justru kalau kita kelola dengan baik akan membawa kita ke tempat yang lebih baik juga ya, Mas Harmoni. Betul ya. sekali, betul sekali. Beberapa tips yang tadi disampaikan Mas Harmoni semoga bisa Anda terapkan, smart listeners. Tapi rasanya smart character and career belum lengkap rasanya kalau kita belum dengarkan peredaman sebelum kita berpisah. So, kita akan dengarkan peredaman yang akan langsung dibawakan oleh Mas Harmoni Ezra. Smart listener, dimanapun Anda berada, saat ini mungkin Anda sedang menyetir, sedang di rumah, sedang nonton via YouTube. Saya minta Anda untuk berhenti sejenak. Jangan scrolling. Jangan terdistraksi dengan apapun. Saya ajak untuk tarik nafas perlahan selama 4 detik. Tahan dan hembuskan. Tarik sekali lagi. Tahan 2 dan lepaskan. Anda akan merasakan tubuh mulai lebih ringan, otot-otot di pundak lebih rileks. Lepaskan ketegangan dari kepala, di pundak. Saya rasakan sensasi di tangan, di pergelangan kaki, di pinggang. Buat Anda lebih rileks karena itu ternyata penting. Kesadaran diri untuk sebelum kita reaktif, kita harus mampu berespon benar adalah menyadari titik-titik di mana kita bisa mengelola emosi kita. Smart listener, jangan sampai reaksi-reaksi kita melukai orang terdekat kita, menghancurkan bisnis Anda, menghancurkan hubungan Anda. Tanggung jawab kita adalah mampu berespon benar
Mari sama-sama untuk mengenali stres kita, mengenali kemampuan emosi kita, kapasitas kesabaran kita. Mari sama-sama kita untuk belajar untuk mengelola lebih baik, jaga kesehatan, tidur yang cukup, karena itu adalah tanggung jawab kita semua untuk tetap tajam di dalam tekanan. Always right response. Baik, smart listeners, kalau Anda sudah mendengarkan peredaman, itu tandanya kita harus berpisah ya. Tapi Anda pun masih bisa menikmati kembali perbincangan kami di YouTube channel Radio Smart FM. Bisa diulang, bisa di-share ke teman-teman ataupun juga ke rekan kerja supaya bisa sama-sama saling menyadari dan mengenali bagaimana stres ini muncul ya dalam kehidupan ataupun juga pekerjaan kita masing-masing. So, terima kasih Mas Harmony Ezra untuk insight-nya malam hari ini. Kita akan ketemu minggu depan dengan insight lain seputar karakter dan juga karir smart listeners. Dan pastinya juga untuk Anda yang mungkin sudah sempat mengirimkan pertanyaan ataupun tantangan tadi belum sempat terbacakan, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Kita akan bahas di minggu depan pastinya ya. So, kami pamit smart listeners. Saya Audrey Juana dan saya Dr. Harmony Ezra. Smart Character and Career. We are life transformer and we are changed to change the world. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke. Telah kita ikuti Smart Character and Career bersama Vivit Fitri Argarini, praktisi komunikasi dan pendidikan.